Di sebuah desa yang bernama Desa Semparu, hiduplah nenek dan kakek yang rajin dan penyayang. Mereka menghabiskan hari-harinya bekerja di sawah, menanam padi dengan penuh semangat. Nenek yang bernama Sumi dan kakek yang bernama Adi. Mereka mempunyai cucu yang bernama Raka. Raka adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di kota bersama kedua orang tuanya. Setelah lulus kuliah, Raka bekerja di sebuah perusahaan di kota. Suatu hari, ia menelpon kakeknya yang tinggal di desa, memberitahu bahwa ia akan berkunjung. Pada saat kakek Adi dan nenek Sumi makan siang, tak lama kemudian ponsel kakek berdering. Ternyata yang menelpon adalah Raka. Assalamualaikum Ki, gimana kabar Ki dengan Wan di sini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, aki ngan Wan baik. Kita sekeluarga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ki. Rencana libur kerja minggu itu Raka nak main ke siye. Boleh be. Aki ngan Wan pun dah saluk ngan kau. Raka pun saluk juga Ki. Dah lo i. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Raka pun berpamitan kepada kedua orang tuanya. Yah, Mak. Raka pergi dulu i. Hati-hati di jalan ya. Kem salam dengan dua anakimu di sini. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, Raka pun tiba. Setibanya di desa, Raka disambut hangat oleh kakek dan neneknya. Masuk ke rumah dolo dah. Wan antarkan ke kamar. Guring-guring dolo sih be. Keesokan harinya, Raka sedang sarapan pagi bersama kakek dan neneknya. Raka, Aki dengan Wan tuh nak ke umi dolo. Pagi juga lah Raka Wan. Mereka pergi ke sawah sambil membawa makanan untuk makan siang. Setibanya di sawah, pada saat menandur padi, tiba-tiba kakeknya jatuh pingsan. Ya Allah Ki. Ya Allah Hakimu. Dah, cepat Raka bawa Akimu ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, kakek Adi langsung diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, ternyata kakek Adi kelelahan karena terlalu memaksakan untuk bekerja. Keesokan harinya, Kasian Aki dengan hanya Wan. Raka dan neneknya yang ke Umi 5 sawah. hektar dia berdua nak ngerjakannya. Mangkejak masih pakai cara manual. Raka pun terpikir untuk membeli sebuah mesin rice transplanter. Itu dia mesinnya yang ku cari. Esoklah aku ke toko melihatnya. Ki, Wan, esok Raka balik dulu ih. Nah, petang balik. Dan kes, liburmu masih lama. Out lah Ki, Raka balik bantar. Au lah, hati-hati aja ih. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, Raka pun tiba. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Iya Mas, saya mencari mesin yang bisa menanam padi secara efisien. Mari, saya tunjukkan beberapa pilihan yang cocok untuk Anda. Kalau mesin yang ini berapa, Mas? Ini namanya mesin rice transplanter. Kalau yang ini 90 juta, Mas. Apa bisa kurang, Mas? Maaf, Mas. Ini sudah harga pas. Tidak bisa kurang lagi. Kalau begitu, saya pilih mesin yang ini aja, Mas. Untuk pengoperasiannya, bagaimana ya, Mas? Baik, Mas. Untuk cara pengoperasiannya begini ya. Penjual memberikan informasi pengoperasian kepada Raka. Setelah itu, Raka pun menyelesaikan proses pembayaran mesin.
Beberapa hari kemudian, mesin tiba di rumah nenek. Apa itu Raka? Itu mesin rice transplanter ki. Pakai mesin itu di biar cepat nanam padi. Berapa harganya Raka? Dan ke mahal. Dan apa ya Beki? Ya Raka bagi dua bayarnya dengan ayah. Gimana cari makainya ya? Gitu Ki. Raka pun menjelaskan kepada kakek tentang mesin rice transplanter. Ngerti ke Ki? Pun belum, Raka cobekan makainya ke Aki. Soalnya pas di toko, Raka dah kena ajarin lah orang tokonya cara gunakannya. Kita cobanya dulu. Pakailah dulu sih Raka. Aki nak melihatnya dulu. Ya senang Beki makainya. Cepet di kita lakaknya. Nandur padi tuh 5 hari kemudian, Raka selesai menanam padi menggunakan mesin rice transplanter. Cepat juga nandur pakai mesin itu. 5 hari hanya dengan 3 orang naknya dah lakak. Biasanya sebelum ada mesin itu 5 hektar dengan 6 orang 2 minggu baru lakak. Kakek merasa senang karena bisa mempercepat waktu menandur padi dan tidak lagi merasa capek. Kakek pun teringat pada saat dia belum menggunakan mesin rice transplanter. 3 tahun yang lalu, kakek teringat masa sulitnya dalam menanam padi, hingga membuat dia selalu jatuh sakit. Sehingga setiap waktu panen tiba, hasil panen yang didapat kakek setiap 1 tahun 2 kali selalu mendapatkan hasil panen yang sedikit, yang mana hanya cukup untuk sehari-hari saja. Beberapa waktu pun berlalu, kakek dan nenek panen lebih cepat dari biasanya. Untuk biaya yang dikeluarkan dengan cara manual lebih besar daripada menggunakan mesin. Selama menggunakan mesin rice transplanter, kakek yang awalnya hanya mampu menanam padi sebanyak 5 hektar dan memerlukan waktu yang lama pada saat penanaman. Tetapi, kini dengan adanya mesin ini, kakek bisa menanam padi sebanyak 12 hektar. Dengan proses penanaman secara cepat, sehingga kakek bisa memproduksi beras sendiri, yang diberi nama Kampung Kiteh, untuk dijual ke beberapa kota.